Kalian anak-anak muda adalah harapan kita semua. Guys, kalian pernah dengar nggak sih tentang sebuah negara yang hampir tenggelam dalam lautan korupsi? Ya, inilah Indonesia. Maksud saya Georgia. Jadi Georgia yang kini diakui sebagai negara dengan reformasi anti korupsi terbaik di dunia oleh Transparency International, dulunya adalah sebuah negara yang dihujani dengan derasnya kasus-kasus korupsi. Ya, dulu Georgia itu menjadi negara dengan tingkat korupsi tertinggi di dunia. Terutama ketika runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Jadi kehidupan di sana pada saat itu dipenuhi dengan kasus-kasus korupsi dan dikuasai oleh pejabat-pejabat yang korup. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Mari kita bahas lebih dalam. Bayangin, ketika lo lagi nyetir di jalan, tiba-tiba polisi nyuruh stop. Bukan karena lo ngebut atau nabrak orang, tapi karena lo belum bayar jatah. Kalau mau bikin SIM, ya harus bayar dulu. Dan yang lebih parahnya lagi adalah ketika listrik rumah lo menyala, ini adalah lo siap-siap untuk bayar kepada pejabat yang mengatur. Sounds crazy? Well, ini bukan cerita fiksi, tapi ini adalah kejadian Georgia sebelum 2003. Jadi gini, setelah merdeka dari Uni Soviet pada tahun 1991, Georgia tuh kayak anak sekolah yang baru lulus. Jadi dia tuh kebingungan. Presidennya saat itu Eduard Shevardnadze, dia bukan yang ngebangun negara, malah ngebiarin korupsi merajalela di sana. Polisi hampir semua di sana doyan yang namanya suap. Lu mau bikin SIM, bayar. Mau urus bisnis, bayar. Bahkan lu mau parkir di tempat umum pun harus bayar. Pokoknya korupsi di sana tuh semakin menggila-gila. Mau polisi, pejabat, bahkan di sektor pendidikan pun semuanya doyan yang namanya suap. Negara ini tuh bukan lagi menjadi negara demokrasi, tapi menjadi ladang yang subur untuk para oligarki dan pejabat-pejabat korup di sana. Selain di kepolisian, korupsi juga merajalela di berbagai layanan pemerintah. Warga harus menyuap demi mendapatkan layanan dasar seperti penerbitan paspor, pendaftaran properti, dan juga izin usaha. Restoran juga menyuap polisi agar perusahaannya tidak ditutup yang menyalahi standar sanitasi. Korupsi juga dilakukan oleh polisi di administrasi pajak. Puncaknya itu di tahun 2003. Pemilu curang bikin rakyatnya ngamuk. Jadi pada 2 November 2003, Georgia mengadakan pemilihan parlemen sebanyak 235 anggota untuk parlemen di negaranya. Tapi proses pemilihan di sana tuh diwarnai dengan kecurangan. Bahkan pihak oposisinya saat itu, yaitu Mikhail Saakashvili, dia tuh nggak bisa milih karena namanya nggak terdaftar di sana. Bahkan nggak cuma di situ saja, hasil pemilu pun ikut dicurangi. Hasil resmi yang menunjukkan pro pemerintah Georgia baru yang mendukung Presiden Edward. Namun, exit poll independen menunjukkan bahwa oposisi, khususnya Gerakan Nasional Bersatu yang dipimpin oleh Saakashvili, itu merupakan suara terbanyak. Ketidakpuasan terhadap hasil pemilu di sana tuh memicu demonstrasi besar-besaran, khususnya di kota Tbilisi. Sampai muncul sebuah gerakan namanya Kemara yang artinya cukup. Dan juga ada sebuah organisasi namanya Liberty Institute yang mana dia memobilisasi gerakan demonstrasi tersebut dengan melakukan perlawanan sipil tanpa perlu kekerasan. Mereka turun ke jalan, protes besar-besaran, bawa mawar sebagai simbol perlawanan damai. Dan boom, revolusi mawar pun terjadi. Yang pada akhirnya presiden saat itu yaitu Eduard Shevardnadze itu berhasil diturunkan dan digantikan oleh Mikhail. Setelah jadi presiden, Saakashvili nggak buang waktu. Doi langsung memecat 30.000 polisi yang korupsi dalam waktu semalam. Pemerintah juga ngebuka semua data ke publik. Jadi semua transaksi itu bisa dicek secara online. Jadi saat itu nggak ada lagi yang namanya kucing-kucingan. Pejabat yang ketahuan korup langsung diadili tanpa yang namanya kompromi. Buat bikin aparatur negara itu betah kerja di sana,
gajinya dinaikin. Jadi mereka nggak ada lagi tuh yang namanya cari kerja sampingan atau dalam tanda kutip mencuri uang rakyat. Hasilnya gila banget. Korupsi di Georgia nyungsep ke titik terendah mereka. Rakyat mulai percaya lagi kepada pemerintah, investor mulai berdatangan, dan juga ekonomi pun naik drastis. Georgia bahkan dipuji menjadi salah satu negara dengan reformasi anti korupsi paling sukses di dunia. Dari negara gagal menjadi negara panutan. Revolusi Mawar membawa perubahan besar bagi Georgia. Dari sini kita belajar bahwa peran rakyat itu ada untuk mengubah nasib sebuah negara. Ngomongin korupsi itu hal yang gampang, tapi ngeberantasnya itu yang butuh namanya nyali. Kalau korupsi dibiarin, itu bukan namanya negara. Itu cuman bisnis gelap berkedok pemerintahan. Dari Georgia kita belajar bahwa korupsi itu bukanlah sebuah takdir, melainkan musuh yang harus dilawan.